Salam Goldovers. Tuhan begitu banyak cara untuk menolong, bahkan memelihara hidup kita. Mari pagi ini, bawa hatimu, bawa hidupmu, puji nama Tuhan. Haleluya, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, Kau punya cara Tuhan untuk menopang hidup kami Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat hanya Padamu Tuhan. Kau mulia. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Shalom, God's lovers. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Dan hari ini saya akan membagikan renungan dengan tema Mengenal Allah dengan Benar. Saudara, kita sama-sama buka di dalam Ayub pasal 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara baca ayat ini, ada yang mau tidak jadi seperti Ayub? Kalau misalkan kita mau yang mana? Yang diberkati, jadi orang terkaya? Atau kalau ada yang bilang tidak mau tidak mau yang mana? Saya sudah bisa tebak, tidak mau penderitaan, ya betul? Saudara, dalam cerita Ayub dari pasal 1 sampai 42, kalau saudara baca utuh dan penuh dengan perenungan, sebenarnya yang terpenting dalam kisah ini, dari ujian ini, bagaimana Ayub mengenal Allah dengan benar. Saudara, kita akan dapat memandang Allah tanpa kecurigaan jika kita benar-benar tahu bahwa hidup ini ada di dalam kendali Tuhan. Ayub kurang apa dalam etika moral? Dia sangat the best, jauhi kejahatan, hidup jujur dan saleh. Ayub kurang apa diberkati? Dia diberkati sempurna, saudara. Dan kita lihat bahwa apa yang dia terima adalah semata-mata karena Ayub saleh. Dan dia menjadi manusia yang ideal untuk diberkati Tuhan. Saudara, tapi lihatlah apa yang Ayub alami. Kehilangan popularitas, dia kehilangan segala sesuatu yang sudah dia kumpulkan. Sampai akhirnya Ayub goyah dengan pengenalan dia akan Allah. Ayub mulai menanyakan apa yang terjadi. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Dari mulut yang sama sebelumnya. Ayub di pasal 1 ayat 20, dia sudah mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Kenapa? Di pasal 1 ayat 20, dia begitu menyembah Tuhan, mengenal Allahnya. Tetapi di Ayub pasal 3 ayat yang ke-11, dia mulai goyah. Itulah yang saya maksud. Bagaimana kita mengenal Allah dengan benar akan membuat kita terjauh dari kecurigaan-kecurigaan yang selama ini kita alami, baik buruk ataupun tidak. Saudara lihat, Alkitab tidak menutupi tokoh-tokoh di dalamnya. Alkitab membiarkan kita membaca berbagai macam kesusahan, kecemasan, penderitaan, aib yang memalukan di balik mereka yang kelihatan luar biasa hidupnya karena mengasihi Tuhan. Tidak ada yang menyangka hidupnya Ayub yang saleh, menjauhi kejahatan, tapi di sisi lain Ayub mulai berargumen, mulai krisis kepercayaan dengan Allah. Dan yang kedua, tidak ada yang menyangka hidupnya Daud yang mengalahkan Goliat. Ternyata pada saat momen di mana ketika dia ada di soto istananya, dia melihat Betsheba. Dia yang mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh berlaksa-laksa, tapi akhirnya meniduri istri dari Uria. Dan lebih parahnya, Uria ditaruh di medan perang, berdiri paling depan, tujuannya cuma satu, supaya Uria mati dalam peperangan. Saudara lihat, kenapa bisa jadi bengis? Padahal memulai dengan Tuhan, dengan kebenaran, dengan mengasihi Tuhan. Inilah gambaran, saudara, yang menyedihkan buat kita semua. Ada kalanya kita begitu lemah lembut, ada kalanya kita begitu kasar. Ada kalanya kita begitu baik, ada kalanya kita berbuat jahat. Ada kalanya iman kita kuat, ada kalanya ingin menyerah dengan hidup ini dan mati bunuh diri. Ada kalanya kita ingin mengasihi, ada kalanya juga kita ingin melihat orang yang kita tidak kasihi mati karena hukuman Tuhan. Tapi lihatlah, dari semua kekalahan itu ada pelajaran baru yang kita terima. Ada rasa bersalah baru yang kita terima. Ketika kita menyadari apa yang kita lakukan, ternyata tidak ada manusia yang sesempurna dan seideal Yesus Kristus. Dan itulah menjadi pokok iman kita. Alkitab sudah terang benderang memperlihatkan ada tokoh-tokoh yang hebat, Musa membelah laut, dan semua tokoh Alkitab yang luar biasa. Tetapi mereka semua terjatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Yesus Kristus. Saudara, mengenal Allah dengan benar membuat kita punya tujuan. Saudara, apa sih yang harus kita tahu? Ayub pasal 42 ayat 5 mengatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu kata orang, sekarang mataku melihat ternyata pribadi Tuhan itu seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya ingin bagi buat kita semua. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan
dengan menempatkan firman Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan yang kedua, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, kita harus ada di dalam harmonisasinya Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di kepala dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mengenal Tuhan dengan benar adalah membuat kita menjaga kehidupan kita untuk selalu harmoni dengan siapapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa, Bapa, ajar kami selalu, bawa kami terus untuk masuk di dalam perenungan, larut di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. God's lover, sekali lagi saya harapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.